Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Setiomukti, nomor induk mahasiswa 2020-12-11-2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Sejarah Manajemen. Latar belakang sejarah manajemen. 2 kejadian dalam sejarah manajemen. Pertama, pada tahun 1776, Adam Smith menerbitkan karyanya yang berjudul The Wealth of Nations. Dari penerapan pembagian kerja atau division of labor atau spesialisasi kerja, yaitu pemisah-misahan tugas dan tanggung jawab ke dalam bidang-bidang yang sempit dan khusus, serta dilakukan secara berulang-ulang. Kedua adalah revolusi industri. Dimulai pada akhir ke-18 ketika tenaga mesin lebih ekonomis untuk memanufaktur atau memproduksi barang di pabrik ketimbang di rumah. Pendekatan klasik berfokus pada rasionalitas dan berusaha menjadikan organisasi dan para pekerja berfungsi seefisien mungkin. Ada 2 teori utama pendekatan klasik. Yang pertama, manajemen ilmiah atau scientific management. Menurut Frederick W. Taylor, manajemen ilmiah adalah penggunaan metode-metode ilmiah guna mendefinisikan satu cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, teori administrasi umum. Teori yang lebih menitik beratkan pada apa yang dikerjakan seorang manajer dan praktik-praktik manajemen yang baik. Henry Fayol pertama kali mencetuskan 5 fungsi yang harus dijalankan seorang manajer, yaitu perencanaan atau planning, penataan atau organizing, penugasan atau commanding, koordinasi atau coordinating, dan pengendalian atau controlling. Fayol telah mengemukakan 14 prinsip manajemen. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah penggunaan teknik-teknik kuantitatif untuk membantu proses pengambilan keputusan atau dikenal dengan sebutan manajemen sains. Pendekatan ini melibatkan penggunaan statistika, model-model optimasi, model-model informasi, simulasi komputer, dan berbagai teknik kuantitatif lainnya dalam aktivitas-aktivitas manajemen. Pendekatan perilaku. Perilaku organisasi atau organizational behavior atau OB adalah bidang studi yang khusus mempelajari secara mendalam tindakan-tindakan atau perilaku orang bekerja dalam sebuah organisasi. Prinsip dasar perilaku organisasi. Yang pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai proses teknik secara ketat atau peranan, prosedur, dan prinsip. 2. Manajemen harus sistematis. Pendekatannya harus dengan pertimbangan konservatif. 3. Organisasi sebagai suatu keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. 4. Pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Pendekatan kontemporer. Ilmu manajemen yang mempelajari hal-hal yang terjadi di lingkungan di luar batas organisasi. Yang pertama, teori sistem. Teori sistem atau sistem teori adalah salah satu teori dasar di dalam ilmu fisika yang di masa lampau belum pernah diterapkan di dalam organisasi manusia. Teori sistem ini terbagi 2, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. 2. Pendekatan situasional. Pendekatan situasional atau contingency approach adalah cara bagi sebuah organisasi untuk menghadapi atau mengantisipasi situasi-situasi yang berbeda yang membutuhkan cara pengelolaan yang berbeda pula. Pendekatan ini mengungkapkan adanya pengecualian di antara prinsip-prinsip manajemen yang sebelumnya dianggap dapat diterapkan secara universal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata atau kesalahan yang kurang berkenan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.